Sahabat yang terkasih dalam Tuhan, hari ini saya mengajak kita melihat firman Tuhan yang terambil dari Mazmur pasal 91 ayat 15, di mana kita melihat bersama-sama, bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan meluputkan dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Pada masa pandemi, Mazmur 91 bahkan banyak dihafalkan oleh anak-anak Tuhan. Mazmur 91 itu dihafal luar kepala bahkan. Artinya dikuasai sedemikian rupa dan banyak didengungkan oleh gereja-gereja. Ketika sampai di ayat 15, kita tahu firman Tuhan berkata, aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Sahabat yang terkasih dalam Tuhan, kalau Tuhan berkata aku akan menyertai dia dalam kesesakan, berarti ada tentunya anak-anak Tuhan yang mengalami kesesakan. Saya mengajak saudara berpikir dengan logis. Apa yang menjadi pernyataan ini? Betapa kasihannya orang Kristen yang berharap kesesakan dan kesulitan diangkat dari hidupnya, serta yang mengaku tidak pernah menghadapi kesulitan dalam hidup. Sahabat, kalau ada anak Tuhan yang mengenal bahwa Mazmur 91 ayat 15 jelas berkata Tuhan akan menyertai dia dalam kesesakan, tetapi di dalam kehidupan berharap bahwa semua kesulitan, semua persoalan hidup itu tidak pernah terjadi dan tidak pernah dihadapi. Maka orang Kristen seperti itu adalah orang Kristen yang sungguh kasihan. Kenapa? Saudara, saya percaya bahwa kita tidak sukar untuk bisa menemukan ada orang-orang yang dalam hidup mereka punya persoalan. Saya mau tanya di sahabat doa, apakah di antara kita yang mengikuti doa ini, kita berani berkata, saya tidak ada pergumulan, saya tidak ada masalah. Saya percaya semua di tempat ini, kita masing-masing ada pergumulan. Justru ketika kita ikut sahabat doa, kita mendengar bahwa kita akan saling menguatkan, kita saling mendoakan, kita boleh bawa pergumulan kita boleh bawa persoalan kita, kesukaran kita. Betul sahabat? Maka saya boleh mengatakan kita yang ngikut ini, kita yang ada dalam doa ini, kita juga punya pergumulan. Jadi betapa kasihannya orang Kristen yang berharap kesesakan dan kesulitan diangkat dari hidupnya, serta yang mengaku tidak pernah menghadapi kesukaran dalam hidup. Justru orang seperti itu kasihan. Bagaimana dia bisa mengalami yang namanya pertolongan Tuhan? Bagaimana dia bisa mengalami dilepaskan dari kesesakan, orang dia tidak pernah mengalami kesesakan? Sedangkan ayat firman Tuhan berkata, aku akan melepaskan dia dari kesesakan. Kalau kita lihat kebenaran ayat di Roma pasal 8 ayat 17. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang. Oleh dia yang telah mengasihi kita. Nah, bagaimana kita bisa berkata kita lebih daripada orang-orang yang menang kalau kita tidak pernah dihadapkan dengan perlombaan? Kalau tidak pernah ada ujian di dalam pertandingan, bagaimana kita bisa berkata, dan Tuhan menyatakan dalam firman-Nya, Paulus menuliskan kita lebih daripada orang yang menang. Nah, pasti kita mengalami adanya kehidupan yang tidak kebal dari kesesakan. Dengar baik-baik. Saya mau mengatakan bahwa Allah tidak membuat anak-anaknya kebal dari kesesakan. Jujur, rasanya sesak. Kita kadang ditipu oleh orang.
Saat ini mungkin saudara mengalami sebuah kehidupan yang boleh dikatakan, aduh Pak, nyesek Pak, dalam apa yang saya lakukan. Kita bantu orang, kita tolong orang, kita lakukan sesuatu, tapi kita tidak mendapat balasan yang sama. Mungkin ada saudara mengalami. Kemarin saya mengajak kita merenungkan bahwa dalam hidup ini tidak ada yang bisa memuaskan kepuasan sejati dalam Tuhan. Saudara berkata pagi hari ini, iya kemarin saya dengar firman Tuhan, tidak ada yang memuaskan. Betul, saya punya teman, ternyata tidak memuaskan. Bahkan lebih berbahaya lagi, tapi itu bisa terjadi. Saudara nggak puas dengan pasangan saudara. Sahabat berkata bahwa terjadi Pak. Kalau tidak puas dalam teman masih mending. Ini nggak puas dengan pasangan di rumah. Tiap hari ketemu lagi, ngejengkelin lagi. Wah bayangin sahabat. Nggak puas dengan anak. Ada. Sahabat mungkin di tempat ini sahabat doa ada yang nggak puas dengan anak. Bisa terjadi. Nah, kalau begitu, bukankah kita berkata akhirnya, Pak, nyesek juga lo Pak. Capek juga lo dalam hidup ini. Ada aja persoalan dihadapi keluarga kami. Ada saja persoalan yang saya alami. Nah, saya mau berkata bahwa Tuhan tidak membuat anak-anaknya kebal dari kesesakan. Lihat, ayat ini berkata, aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Menyertai dalam kesesakan. Berarti posisi kita dalam kesesakan. Nah kalau ada anak Tuhan berkata, nah saya nggak pernah ngalamin kesesakan. Nggak, berarti tidak pernah mengalami penyertaan Tuhan. Pernah nggak mengalami penyertaan Tuhan? Kalau kita pernah dalam kesesakan, lalu kita pernah mengalami penyertaan Tuhan, makanya kita pernah mengalami yang namanya lebih dari pemenang. Jadi saya mau minta kita menyadari ini nih. Harus jelas. Bahwa orang Kristen yang ngaku dan berharap bahwa dia tidak pernah alamin kesulitan diangkat dari dia bahkan mengaku tidak pernah menghadapi kesukaran dalam hidup ini. Kasihan loh orang Kristen begitu. Dan saya mau berkata, sahabat doa yang hari ini justru berkata, Pak doakan saya sedang ada sakit. Pak doakan saya ikut sahabat doa, karena jujur saya ada pergumulan rumah tangga. Sahabat-sahabat doa, mari doakan kami ada pergumulan dalam masalah ekonomi. Sahabat doa, mari saya minta doa, karena saat ini suami saya dirawat di rumah sakit PON, yang seperti kemarin kita alamin. Dan kau berkata, saya mengalami kesesakan saat ini, saya mengalami pergumulan saat ini. Saya mau berkata, saudara adalah orang yang sedang mengalami penyertaan Tuhan. Karena Tuhan berkata, orang yang berseru kepada Tuhan, Tuhan akan menyertainya dalam kesesakan. Karena itu kita berdoa. Kita bersama-sama cari Tuhan. Kita datang kepada Tuhan. Kita minta pertolongan Tuhan. Nah, saya mau mengajak kita bersama-sama menyadari apa yang menjadi perenungan kita bersama-sama hari ini. Siapa yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus? Ini yang kita mau renungkan. Siapa yang dapat memisahkan kita dari Kristus? Kasih Kristus. Roma pasal 8 ayat 35 berkata, siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan? Atau kesesakan? Atau penganiayaan, ketelanjangan? Atau bahaya? Atau pedang? Nah, ketika Paulus dalam pelayanannya sedemikian rupa dia menyadari kehidupannya tangkap oleh Tuhan. Paulus tidak pernah punya rencana untuk percaya kepada Yesus. Dalam perjalanan ke Damsyik, dia mau tangkap orang Kristen, dia ditangkap oleh kasih Tuhan. Dia dalam perjalanan menuju ke Damsyik, memegang surat dari imam-imam besar, dia pergi dengan begitu membenci, begitu marah, begitu kesal kepada orang-orang pilihan Tuhan. Dia mau tangkap. Dia ditangkap oleh kasih Tuhan. Dia mau penjarakan orang Kristen. Dia ditangkap oleh Tuhan. Dia dipenjarakan dalam kasih Kristus. Kenapa saya berkata dipenjarakan kasih Kristus?
dia tidak pernah mau keluar dari kasih Kristus. Dia tidak mau terpisah dari kasih Kristus. Dia siap mati secara badani. Dia siap tersiksa. Dia pernah dirajam, terhuyung-huyung. Dia diombang-ambing di lautan. Dia kelaparan. Dia mengalami penganiayaan. Dia menghadapi bahaya. Dia menghadapi pedang. Dia menghadapi penindasan. Dia menghadapi kesesakan. Dia berkata, saya tidak mau terpisah dari kasih Kristus. Dia lebih rela dipenjarakan oleh kasih Kristus. Karena lebih bahagia di mana dipenjarakan oleh kasih Kristus daripada di dalam kebebasan dosa. Dia lebih baik di dalam penjara kasih karunia daripada di luar sana tetapi di dalam alam kebebasan dosa. Tadi yang berdoa syafaat, yang berdoa di awal Pak Jakaria berdoa, Tuhan ampuni orang yang mengutuk Israel. Tuhan ampuni orang-orang pilihan Tuhan yang bangsa ini tidak tahu. Ada orang-orang tidak tahu berbuat demikian. Sahabat yang terkasih dalam Tuhan, lihat kehidupan Paulus. Dia begitu benci orang pilihan Tuhan. Orang-orang dikasihi Tuhan, anak-anak Tuhan. Dia mau sedemikian menganiaya. Dia mau berbuat yang jahat. Gak usah takut. Silakan dia boleh buat apapun juga. Kita tahu umat Tuhan tetap akan berdiri tegak. Justru orang percaya kalau tidak mengalami kesulitan, pergumulan, penganiayaan, dibiarkan, itu meredup sendiri. Yang justru mengalami tekanan, penganiayaan, pergumulan, orang Kristen makin dibabat, makin merambat seperti akar pohon, seperti rumput liar, makin dibabat, makin merambat. Nah, inilah satu pribadi Paulus yang pernah mengalami penindasan, kesesakan, penganiayaan, kelaparan, dipermalukan, ya, ketelanjangan, ya, dalam bahaya pedang, dalam bahaya laut, dalam bahaya penyamun. Orang ini yang sudah ditangkap oleh kasih Tuhan, Paulus menyerukan dan berkata, siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Saudara, kalimat yang begini agung, iman yang begitu tegas, yang begitu berani diungkapkan, bukan oleh seorang yang gak pernah mengalami penganiayaan. Justru yang pernah mengalami kesesakan, yang pernah mengalami penganiayaan, penindasan, pergumulan. Jadi kalau saudara karena mengikut Tuhan, sekali lagi ya, bukan karena kebodohan, bukan karena sendiri yang menciptakan masalah itu, ya, karena masuk ke masalah, karena perbuatan diri sendiri. Tetapi oleh karena Injil Kristus, oleh karena ngikut Tuhan, saya mengalami ini semua. Saya tahu ada sahabat doa. Dari awal dulu ikut doa. Dari bulan Januari, Februari. Sampai hari ini saya masih doakan secara pribadi. Pasangannya tidak kasih dia ikut sahabat doa. Tidak boleh ikut doa. Dia bilang, saya bertumbuh melalui sahabat doa. Setiap pagi saya dikuatkan. Saya mau ikut. Suaminya rebut handphonenya. Suaminya simpan handphonenya. Pasangannya ancam dia. Gak boleh ikut. Saudara, ada yang mengalami seperti ini, pergumulan. Belum lagi dalam pemberitaan Injil. Kemarin ada sahabat doa yang ikut doa bersama kita. Habis itu saya telepon, saya doakan dia. Karena dia sedang ada di Indramayu, melayani satu keluarga yang belum percaya kepada Tuhan. Dan dia pulang kampung ikut orang yang dia kenal. Ke tengah-tengah keluarganya, dia memenangkan keluarga itu. Mengalami pergumulan. Tapi semangatnya luar biasa. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, inilah yang ditulis dari pengalaman seorang yang mengikut dan terikat di dalam kasih Tuhan. Dalam pergumulan yang berat dan dalam, yang sudah mengalami sungguh-sungguh kasih Tuhan, berkata, tidak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Kristus. Siapa yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Inilah tema kita hari ini. Apa yang saya sampaikan kepada sahabat semua yang saya broadcast, bahwa siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Biarlah sepanjang pagi hari ini, selesai kita berdoa bersama,
Sampai nanti malam. Biar ini menjadi rema di hati kita. Kita akan bertemu dengan penolakan-penolakan ketika diajak ikut sahabat doa. Kita akan bertemu dengan tantangan-tantangan ketika menjalani iman percaya kita. Kita akan mengalami kesulitan, mungkin banyak tantangan yang menyesakkan dada kita ketika mempraktekkan kasih Kristus. Ketika mengampuni musuh. Hari ini mungkin ada orang yang saudara harus ampuni. Dia bukan musuh, dia keluarga saudara, dia sahabat saudara. Tapi saudara harus mengampuni dia. Bahkan saudara mempraktekkan kasih Kristus untuk kehidupannya. Dan bahkan dibalas dengan hal yang mungkin tidak setimpal. Dan bahkan kita tahu dia anak Tuhan. Tapi saya mau berkata, itu semua tidak akan memisahkan kita dari kasih Kristus. Sahabat yang terkasih dalam Tuhan. Pertama, saya mau sampaikan. Ya, ada 3 hal dari kalimat Paulus. Penindasan, kesesakan, penganiayaan. Ya, kelaparan, ya, penindasan, kesesakan, penganiayaan atau kelaparan. Pertama, banyak persoalan di dunia ini yang bisa membawa keputusasaan. Tetapi semua persoalan itu tidak mempengaruhi. Jangan biarkan mempengaruhi hubungan kita dengan Allah di dalam Kristus Yesus. Perhatikan. Lihat yang Paulus tulis. Pertama, penindasan. Dan semua hal itu. Dari semua hal ini, baik penindasan, kesesakan, penganiayaan, kelaparan, ketelanjangan, bahaya pedang. Saya mau sampaikan. Yang pertama, bahwa semua persoalan di dunia ini, begitu banyaknya persoalan yang bisa membawa kepada keputusasaan dalam kita mengiring Tuhan. Kita rasanya sesak, kita rasanya capek, kita rasanya, ya Tuhan, mengapa aku belum mengalami mujizat, mengapa aku masih ngalamin seperti ini. Tuhan, aku udah praktekkan kasih-Mu, aku masih mengalami penolakan. So, mengalami begitu banyak persoalan. Tetapi saya minta, semua persoalan itu jangan sampai mempengaruhi hubungan kita dengan Tuhan di dalam Yesus Kristus. Ingat, Yesus Kristus dari surga telah datang ke dalam dunia menghadapi semua penolakan, penindasan. Semua yang ditulis Paulus, penindasan, kesesakan, penganiayaan, kelaparan, ketelanjangan, bahaya pedang, sudah dialami dan dilalui oleh Yesus Kristus di atas kayu salib. Mengapa dia tanggung, dia lalui itu semua? Supaya saudara dan saya punya contoh, mendapatkan teladan, menghadapi itu semua. Ada pribadi yang sudah menang untuk memberikan kemenangan itu kepada kita, supaya kita lebih dari pemenang. Saudara, karena itu, Kristus yang sudah melalui itu semua, dia sudah menanggung semuanya di atas kayu salib. Kasih itu dari Bapa sudah dicurahkan lewat kematian Kristus. Tangan Bapa dengan tangan orang percaya sudah bergandengan. Hubungan kita dengan surga telah dipulihkan. Tidak ada keretakan lagi. Tidak ada celah dosa yang kita mau biarkan lagi. Surga telah mengampuni kita. Di mana kita sudah kembali kepada kasih Bapa. Anak yang hilang telah kembali. Dan surga telah menerima kita. Apa yang harus kita lakukan? Biarlah Kristus yang sudah mendamaikan kita dengan Bapa di surga. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita hari ini, jangan biarkan hubungan kita dengan Bapa yang sudah dipulihkan oleh Kristus itu terpengaruhi, terpisahkan. Tidak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Kristus. Amin. Ya. Sahabat yang terkasih dalam Tuhan. Yang kedua, jangan sekali-kali membiarkan kekhawatiran dunia ini menindas dan memisahkan kita dari sebuah fakta bahwa Allah mengasihi kita. Saudara berkata, Pak Fu, saya nggak ngalamin penindasan. Enggak lah, saya orang Kristen yang baik, tetangga semua baik, saya punya sahabat yang baik. Bisa jadi di tempat kerja kita mengalami penindasan. Karena karir kita yang cepat naik, karena kita disayang, ada yang gak suka. Bisa dalam banyak hal, penindasan itu bukan hanya kepada ancaman jiwa. Oleh karena itu saya mau berkata bahwa kekhawatiran itu juga bisa menjadi sebuah bentuk yang menindas sukacita kita. Merebut dan mengambil sukacita kita dan mencuri sukacita kita. Yesus berkata, jangan khawatir akan apa yang kau makan, apa yang kau minum, apa yang kau pakai.
Karena itu, saya sebagai hamba Tuhan yang tiap hari mengajarkan, saya minta saudara ya jangan khawatirkan soal yang lain. Dan saya secara pribadi juga, saya percaya bahwa Tuhan akan pelihara kita, mencukupkan dalam pelayanan. Kita harus siap berkorban dalam pelayanan. Gak usah mengharapkan kepada manusia, hanya berharap sama Tuhan. Sahabat yang terkasih dalam Tuhan, jangan sekali-kali membiarkan kekhawatiran dunia ini menindas dan memisahkan kita dari fakta bahwa Tuhan mengasihi kita. Ada banyak cara iblis untuk merebut dan menindas dan memisahkan kita dari kasih Allah. Allah mengasihi kita, udah jelas. Ketika Yesus mati di kayu salib, kasih Allah tercurah. Roh Kudus memimpin kita, Roh Kudus membawa damai sejahtera. Tapi kalau hari-hari ini kita nggak ada damai, nggak ada sejahtera, karena kita melihat dapur kita melihat suami kita yang berangkat pergi kerja, kita mulai merenungkan, kita bahkan nggak berani pasangan kita mengetahui kekhawatiran kita. Kita khawatir akan hari esok. Dan iblis pintar memakai itu semua di alam pikiran kita. Bahkan kita berkata, saya udah doa kok, tapi kenapa saya gelis? Saya khawatir, saya takut. Soal kekhawatiran dunia ini bisa dipakai oleh iblis. Apakah itu soal masalah kesehatan, masalah ekonomi, keuangan, masalah relasi, masalah apapun juga. Iblis bisa memakai itu semua untuk merebut daripada kasih Allah dalam hati kita. Ingat, Allah sangat mengasihi kita. Dia mencurahkan kasih surgawi untuk kita. Kasih kebahagiaan kekal yang tidak dimiliki, tidak dijual oleh dia. Saudara nggak bisa dapat dari mana-mana. Roh Kudus ketika dicurahkan bagi kita, ada damai sejahtera dan itu mahal. Dan iblis mau curi itu dari kita. Iblis mau mengatakan, enggak, Tuhan nggak mengasihi kamu kok. Buktinya kamu hidup dalam kekhawatiran. Kalau Tuhan mengasihi kamu, dia akan angkat penyakitmu. Kalau Tuhan mengasihi kamu, dia tidak akan membiarkan engkau khawatir akan masalah hidupmu. Kalau Tuhan mengasihi engkau, dia tidak akan membiarkan engkau dalam kondisi yang tertindas oleh kekhawatiran karena tunggakan-tunggakan yang belum dibayar. Dia nggak akan membiarkan engkau. Enggak, Tuhan nggak mengasihimu kok. Saudara, iblis akan datang dengan kekhawatiran demi kekhawatiran yang dibawa dengan truk yang bertonton, dengan begitu banyak. Habis satu masalah, datang satu masalah. Habis satu kekhawatiran, habis satu pemikiran, datang pemikiran lain lagi. Habis khawatir satu hal lagi. Iblis akan terus menindas kita sampai sukacita dari Allah itu yang merupakan bukti kasih Allah kepada kita, sukacita yang dari surga yang adalah bukti kasih Allah kepada kita, itu sampai terambil dari hati kita. Iblis akan lakukan itu. Oleh karena itu hari ini saya mau berkata, jangan sekali-kali membiarkan kekhawatiran dunia ini menindas dan memisahkan kita dari fakta bahwa Allah mengasihi kita. Sahabat yang terkasih dalam Tuhan, karena itu, yang ketiga, saya mengajak kita bersama-sama mengingat bahwa ketika setiap orang di sekitar kita mengatakan kasih Allah itu dusta, bukan hanya iblis. Iblis bisa memakai orang-orang di sekitar yang melihat keadaan kita seperti Ayub. Teman-temannya datang, Elifas dan lain-lain. Bahkan menuduh dirinya, Ayub. Dan bahkan banyak hal. Ayub benar-benar teraniaya. Sudah jatuh ketimpa tangga, digigit anjing gila, dibawa ambulan bannya bocor. Udah harta hilang, anak hilang, istri bilang kutukin Allah. Teman datang, pertama mau menghibur. Teman datang, yang pertama menghibur, akhirnya menyalahkan. Saudara sampai dibuat sedemikian, sampai dalam keadaan Tuhan, bela saya dong, kok gak bela-bela? Tuhan kan bilang mengasihi saya. Ini orang sampai nyalakan saya semua. Kasih Tuhan di mana sih? Masa Tuhan berdusta? Saudara, ingat, ketika setiap persoalan sekitar kita, setiap orang di sekitar kita, setiap masalah di dunia ini begitu menghimpit, begitu menindas kita,
ketika setiap orang, bahkan dunia ini, membisikkan, mengatakan bahwa kasih Allah itu dusta. Supaya kita meragukan kasih Allah. Seperti istri Ayub yang berkata, kutuki Allahmu, lalu mati aja. Ingat, ketika setiap orang sekitar kita mengatakan bahwa kasih Allah itu dusta, saya berdoa, semua sahabat doa tetap mengakui kasih Allah teguh, kokoh di hati kita, tidak tergoyahkan. Amin sahabat doa. Amin. Sahabat doa yang terkasih dalam Tuhan. Karena itu saya mau sampaikan, tolong ya sahabat semua, sungguh-sungguh renungkan baik-baik bahwa kasih Allah itu yang sudah dinyatakan dalam hidup kita. Satu-satunya oknum musuh yang selalu membuat kita meragukan kasih Allah adalah iblis. Biarlah hari ini kita boleh berdiri tegak dan berkata, tidak ada yang bisa memisahkan aku dari kasih Allah. Tidak ada yang bisa memisahkan aku dari kasih Allah. Mengapa? Karena kasih Allah sudah terbukti dan telah terbukti di atas kayu salib. Karena penderitaanlah, karena penganiayaan, melalui kelaparan, difitnah, dianiaya, Kristus lewati itu semua, terima semua penderitaan itu, supaya saudara saya dibebaskan. Dan kasih Allah sudah terbukti. Amin. Tuhan berkati kita semua.